Pemirsa, hari ini penambahan kasus COVID-19 kembali pecah rekor. Apa sebenarnya evaluasi PPKM darurat yang sudah berjalan selama hampir 1 pekan? Sudah hadir bersama kami Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Bapak Sony Hari Harmadi, dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Sujatmiko. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak Sony, saat ini PPKM sudah berjalan hampir 1 pekan, sudah 6 hari sejak hari Sabtu. Sejauh ini evaluasinya seperti apa, terutama terkait dengan perilaku masyarakat? Masyarakat dengan diberlakukannya PPKM darurat, apakah kemudian berpengaruh jadi lebih taat prokes atau sama saja sebenarnya, Pak? Ya, Mbak Nisa, jadi kami kan punya dashboard monitoring perubahan perilaku. Lalu kemarin tadi malam kami coba bandingkan selama pelaksanaan PPKM tanggal 3 sampai 7 Juli dibandingkan dengan 5 hari sebelumnya. Ternyata terjadi kenaikan kepatuhan ya. Skor kepatuhan protokol kesehatan untuk memakai masker itu naik dari 5 hari sebelumnya 7,71 menjadi 7,9. Lalu skor untuk menjaga jarak dari yang sebelumnya 7,28 naik jadi 7,44 kalau nggak salah. Lalu kemudian juga cuci tangan naik dari sekitar 7,3 menjadi 7,5. Artinya terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dan kalau kita perhatikan juga salah satu target dari pelaksanaan PPKM darurat adalah penurunan mobilitas penduduk. Dan ini terjadi dan kalau kita amati lagi mobilitas penduduk mulai berkurang secara drastis terutama di Jabodetabek. Baik, Pak Sony, kita lihat dari data pertumbuhan jumlah pasien. Kemarin 34.000, hari ini 38.000, dan 2 hari berturut-turut Indonesia menjadi negara terbesar ketiga di dunia penyumbang penambah angka COVID-19. Saat ini apakah sudah terbukti PPKM darurat bisa menahan laju pertumbuhan atau penyebaran COVID-19? Wah, Nisa, kita nggak bisa langsung dalam 5 hari kemudian menurunkan jumlah kasus. Bahkan kan pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan target testingnya dinaikkan, ya kan? Target testing dan tracing naik jadi sekitar 340.000, naik sekitar 3 sampai 4 kali lipat. Nah, kita nggak bisa kemudian menjudge bahwa apa yang dilakukan di dalam PPKM selama 5-6 hari ini belum berhasil menurunkan kasus, karena itu proses ya. Kasus harian hari ini adalah spesimen yang diperiksa kemarin dan itu dampak dari 2-3 minggu sebelumnya. Oleh karenanya kita berharap dalam 1-2 minggu ke depan sudah mulai kelihatan hasilnya, terjadi pelandaian kurva, jumlah kasusnya mulai terkendali. Jadi harapannya memang dalam 1-2 minggu ke depan mulai terlihat. Tapi kita nggak bisa ujuk-ujuk ya tiba-tiba langsung mengklaim atau menjudge bahwa PPKM darurat ini belum berhasil menurunkan. Berarti hasil dari PPKM darurat 3-20 Juli ini akan terlihat mungkin 2-3 minggu ke depan ya Pak Sony ya? Iya betul, dan juga kalau kami kan sudah mengamati bahwa kalau terjadi peningkatan kepatuhan protokol kesehatan akan turun tuh kasusnya, tapi butuh waktu sekitar 2 minggu. Jadi dengan data yang menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan mulai meningkat, mobilitas mulai turun, harapannya memang dalam 2 minggu ke depan terjadi penurunan kasus. Baik, saya ke Prof. Sujatmiko. Prof, tanggapan Prof terkait dengan penerapan PPKM darurat ini. Banyak yang bilang katanya PPKM darurat ini setengah hati. Masyarakat dilarang untuk melintas antar daerah, bahkan dalam kota juga disekat, tapi TKA boleh datang ke Indonesia. Itu menurut Prof seperti apa? Jadi begini, walaupun ini agak terlambat, tapi lumayan ada PPKM ini. Tapi harus semua orang tahu apa sih tujuannya. Jadi PPKM itu bukan untuk mengobati orang di rumah sakit, bagaimana mengupakan, tapi bagaimana menghentikan penularan. Itu kata kuncinya. Jadi jangan sampai ada orang tertular lagi. Hari ini 38.000 yang tertular, yang meninggal sekitar 800. 1 hari meninggal karena mereka tertular. Tertularnya 2 minggu yang lalu. Nah, dari mana mereka tertular? Virus corona itu ada di hidung, mulut, tenggorokan, dan saluran napas orang. Dan itu ketika dia berbicara, ketika dia batuk, ngobrol, itu bisa muncrat. Oleh karena itu, upaya utama supaya jangan muncrat ke orang lain, jangan masuk ke orang lain, nomor 1, pakai masker yang menutup hidung, ya, mulut, dagu, dan pipi,
dan tidak melorot, tidak goyang, dan tidak ngobrol. Karena kalau ngobrol pasti muncrat. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua, ya jangan mendekat ke orang lain. Kenapa jangan mendekat orang lain? Anak dan dewasa yang positif ternyata 66% tidak bergejala. Apa artinya? Di sekitar kita itu mungkin banyak orang-orang yang positif, ada virus di mulutnya, di hidungnya, di saluran napasnya, dia waktu ngomong itu muncrat virusnya, tapi orang-orang nggak peduli, sehingga pada waktu di kantor dia berkerumun, di kendaraan umum, ya, di tempat usaha, di pabrik, bahkan di rumah dia bisa menularkan ke orang lain tanpa disadari. Oleh karena itu, poin pertama adalah jangan bepergian kemanapun dan jangan berkerumun dimanapun kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa pun harus pakai masker yang benar, termasuk di rumah. Kenapa? Itu yang menyebabkan klaster di rumah. Di rumah itu makin banyak karena orang yang bekerja di luar rumah, di kantor segala macam pakai masker yang baik, tapi di kendaraan umum dia mungkin terganggu ketularan. Pulang ke rumah, Prof. dia lepas masker, dia ngobrol, dia menularkan pada anggota keluarga. Itulah menyebabkan keluarga. Prof, kalau menurut Anda awal tahun angka COVID sempat melonjak, kemudian sempat melandai mulai di bulan Maret, April, kemudian melonjak lagi pasca Idul Fitri ini. Menurut Prof, apa yang menjadi titik lengah pada saat kemarin kurva kita sempat melandai? Ada dua variabel, itu tadi karena sudah mulai ada tiga barang. Satu, karena sudah ada penyuntikan, maka merasa yang disuntik sudah kebal. Salah, walaupun disuntik 2 kali, perlindungannya berdasarkan penelitian di Indonesia antara 65 sampai 94% di Indonesia. Apa artinya walaupun sudah disuntik 2 kali, dia sekitar 35%, 5 sampai 35% masih bisa tertular. Buktinya ada beberapa tenaga kesehatan sudah divaksinasi 2 kali, dia tetap bisa kena dan meninggal. Jadi itu poin pertama, karena yang sudah divaksinasi lengah. Bahkan beberapa pejabat tinggi atau anggota DPR mengatakan begitu. Yang kedua, bahwa pakai masker segala macam juga udah mulai lengah, karena angkanya udah mulai turun. Lengah lagi, berkerumun lagi, ngobrol lagi, menular lagi. Apalagi kemudian ada liburan, ya, dia berwisata segala macam, dan anak-anak selama ini tidak diperlakukan pada anak tidak masih tetap dibawa ke mall segala macam, tidak pakai masker, padahal anak-anak itu yang positif 66% tidak bergejala. Jadi anaklah itu yang menularkan pada bapaknya, ibunya, nenek, kakek, atau teteh di rumah, sehingga sekarang klaster keluarga di mana-mana. Itu faktor kelengahan. Jadi intinya tetap pakai masker, mau dimanapun. Kalau nggak bisa jangan berkerumun kemanapun, jangan pergi kemanapun kalau nggak kepaksa, dan jangan di dalam ruang tertutup, jangan lebih dari 15 menit, karena itu sumbernya gitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Sony. Pak Sony, kalau dari catatan Satgas COVID-19 nih, Pak Sony, saat ini klaster paling apa sih yang paling besar memunculkan penularan COVID-19 varian Delta ini, Pak Sony? Pak Sony, izin bisa di-unmute, Pak? Ya, baik, mohon maaf. Kalau kami lihat dari data yang dikumpulkan misalkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, klaster yang banyak adalah klaster keluarga. Ya, pasca liburan Lebaran 2021 ternyata banyak para pelaku perjalanan mudik. Ya, lalu kemudian juga kita tahu bahwa klaster keluarga ini juga erat kaitannya dengan klaster perkantoran, dan klaster perkantoran memang meningkat. Jadi ini seperti tektokan gitu, Mbak Anissa. Dari klaster perkantoran menularkan ke keluarga, dari keluarga menularkan lagi di kantor, dan seterusnya. Dan bahkan 33% dari total pasien misalkan di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet itu adalah pekerja swasta, ya. Dan 24% diantaranya mengaku tertular dari kantor. Nah, dari kantor ini kemudian juga menularkan di keluarga. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua agar melakukan upaya-upaya di perkantoran tuh, institusi itu kami mendorong, Mbak Anissa. Jadi institusi itu mendorong agar bisa mematuhi protokol kesehatan atau memfasilitasi seluruh karyawannya agar bisa mematuhi protokol kesehatan. Baik, saat ini salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan secepat mungkin kekebalan komunal adalah melalui vaksin. Namun masih banyak sayangnya masyarakat yang enggan divaksin, entah
termakan oleh hoax-hoax yang beredar ataupun mengenai kepercayaan lain. Baik, kita akan membahas soal vaksin dan sejauh mana percepatan vaksin ini untuk masyarakat Indonesia. Kami akan bahas Pak Sony dan Prof. Sujatmiko usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom.